Sinta. Aku nggak habis pikir deh sama kamu. Atau jangan-jangan kamu sekarang sudah nggak punya apa-apa, ya? Kalau kamu dulu masih mending, tapi sekarang kayaknya kamu hanya penampilan aja yang oke. Aku tahu maksud kamu berpenampilan seperti ini. Kamu lagi cari laki-laki yang bisa kamu porotin. Enggak, kamu pikir kamu cantik? Udah. Anak buahku di kantor banyak seperti kamu. Apaan sih? Kok marah-marah di Dia sini? ini siapa sih, Pak Agung? Bila semua yang terindah yang ada di dalam Pagi Bu Leli. Pagi Bu. Bisa Bu? Bisa kok, santai aja. Gimana hari ini? Jadi gini Bu, kita ada janji ketemu sama klien, tapi kliennya mungkin bentar lagi datang. Jadi gimana Bu? Berarti kita ada jadwal kan hari ini ya? Iya, ada jadwal. Oke, kalau gitu kita ketemu di bawah. Karena nanti sore juga saya masih ada meeting di luar kota Bu, jadi saya nggak bisa lama-lama. Kalau emang hari ini ada jadwal ketemu sama klien, kita ngobrolnya di bawah aja. Karena kayaknya di sini banyak teman-teman deh, jadi nggak enak juga kan. Baik Bu, nanti saya sampaikan ke kliennya kalau kita meetingnya di bawah aja. Oke, Bu Leli bisa hubungi sekarang aja. Bentar ya. Tapi semua berkasnya udah Bu Leli siapin kan? Udah kok Bu, siap, aman Bu. Oke, kalau gitu saya juga tiket pesawat masih nanti kan? Udah kok Bu. Udah kamu hubungin? Udah. Ya udah, kalau gitu biar saya tunggu di taman ya. Nanti kalau emang kliennya udah datang, biar dia tunggu di bawah. Kalau Leli juga mau tunggu di bawah juga nggak apa-apa kok. Ya sebaiknya saya nunggu kliennya aja ya Bu, takutnya dia nggak tahu kan ke arah taman. Oke, kalau gitu nggak apa-apa kan saya tunggu di taman, karena saya lagi sumpuk banget nih, pengen lihat yang indah-indah aja karena lagi banyak pikiran. Ya saya ngerti kok Bu, udah tenang aja, ntar saya tunggu aja di bawah. Oke, kamu itu emang partner saya yang paling baik, karena semuanya saya percayakan sama kamu Lel. Kalau kamu kerjanya nggak baik, ya saya yang bakal pusing kan. Ya aduh Bu, gak usah puji-puji gitu dong, saya kan jadi malu. Iya dong, karena kamu kerjanya baik. Kalau sampai nanti pekerjaan saya juga jalan karena kamu yang pegang, ya kamu bakal saya kasih benefit yang oke. Ya udah Bu, kita langsung ke bawah aja. Kita mau ke taman kan? Saya ke taman. Jadi kalau kamu tunggu di bawah. Tamannya saya anterin atau gimana? Udahlah, nggak perlu. Saya juga bisa jalan sendiri. Ya kalau itu saya tunggu taman ya. Ya Bu, makasih ya. Oke. Berarti aku harus gimana dong? Oh, ya udah aku kabarin aja. Aku bilang kalau aku udah nunggu di bawah. Sip. Aku tunggu di bawah aja deh. Pak Agung. Bu Leli? Gimana Pak Agung, temannya kemana? Katanya udah janjian jam berapa? Kok belum datang? Iya Bu, ini kata teman saya sudah OTW Bu, tapi saya nungguin dari tadi masih belum ada Bu. Gini aja deh. Gimana kalau Pak Agung sambil kabarin aja temannya udah nyampe mana? Saya juga mau nyiapin berkas-berkas. Nanti kita ketemuan di taman belakang, taman kantor. Ya udah deh Bu, kalau gitu saya hubungin teman saya lagi, terus saya sambil cari teman saya aja Bu, biar takutnya dia lupa ngabarin saya Bu. Jadi biar saya cari aja bentar lagi Bu. Iya, gak enak juga sama bos. Kita lama-lama nunggu temennya. Kan janjiannya tadi jam 9, sekarang udah jam 9 lewat, masih belum datang. Iya Bu, saya juga kepikiran dari tadi Bu. Soalnya ini kan yang salah saya Bu, sama teman saya Bu. Soalnya udah telat Bu. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Bu Sinta ada di mana Bu? Oh, Bu Sinta ada di taman belakang, taman kantor. Katanya dia lagi banyak pikiran, jadi dia lagi cuci mata di belakang. Oh, ya udah kalau gitu Bu. Kalau perlu temennya di share live aja, siapa tahu masih ada kendala kan di perjalanan. Ya udah Bu, gampang ntar lagi Bu, biar saya langsung cari teman saya aja Bu, biar cepat Bu. Iya, semoga aja sebentar lagi temennya cepet datang ya. Soalnya Bu Sinta kan mau pergi ke luar kota, takutnya nggak nutut deh. Ya Bu, tapi saya juga minta tolong sama Bu Leli, ya bilangin sama Bu Sinta kalau kerja sama ini harus berhasil Bu. Soalnya kan kasihan teman saya Bu. Ya, bisa saya pertimbangkan lah nanti, tenang aja. Udah kalau gitu, saya bentar lagi hubungin teman saya lagi Bu.
Oh iya, saya juga minta tolong ya sama Pak Agung, bilangin ke temennya kalau Bu Sinta itu kan orangnya disiplin, terus ya nanti pertemuan selanjutnya jangan sampai telat kayak gini dong. Ya saya cuma kasihan aja ke temannya Pak Agung, takutnya Bu Sinta malah nggak terima kerjasamanya. Dan ya bentar lagi kalau mau ketemu sama Bu Sinta ya bilangin juga ke temennya kalau harus jaga sikap gitu, yang sopan. Ya kalau masalah itu biar saya ngomongin sama teman saya Bu, bentar lagi Bu. Iya. Tapi saya juga yakin kok Bu, teman saya orangnya baik banget Bu. Dia Iya. orangnya sopan. Cuman sekarang dia telat Bu. Jadi mungkin ada kendala di jalan, saya juga nggak ngerti Bu. Ya nggak ada salahnya juga kan omongin lagi temannya, ya siapa tahu dengan cara dia bersikap baik ke Bu Sinta itu bakal meluluhkan hatinya Bu Sinta buat ngefikskan kerjasama itu. Iya baik Bu. Tapi saya minta tolong sekali lagi sama Bu Leli. Ini soalnya kan yang bisa cuma Bu Leli buat ngomongin ke Bu Sinta Bu. Ini kan ya bisa dianggap Bu Leli kepercayaan Bu Sinta Bu. Jadi yang bisa cuma Bu Leli Bu. Ya kalau saya sih cuma bisa ngasih saran seperti tadi itu. Soalnya saya nggak bisa ngebantu banyak karena kan keputusan ada di tangannya Bu Sinta. Iya udah deh Bu, semoga aja Bu Sinta bisa nerima kerja sama ini Bu. Ya semoga aja Bu Sinta juga langsung tertarik ke visi misi yang disampaikan oleh temannya Pak Agung itu. Iya semoga aja Bu, soalnya saya juga prihatin sama teman saya Bu. Dia perusahaannya lagi menurun Bu, saya kasihan Bu. Ya udah deh, mending sekarang Pak Agung tunggu aja di sini, nanti kabarin saya kalau temennya udah datang. Saya masih mau nyiapin berkas-berkas di dalam. Ya udah Bu, saya langsung cari teman saya aja Bu. Ya udah deh. Si Agung kemana sih? Janjian kok nggak on time seperti ini sih? Katanya disuruh nunggu di taman. Oh sudah sampai duluan kayak gini. Pasti dia ada kendala di jalan. Apa aku hubungin aja apa ya? Mar, Ini dia. kamu dari tadi aku tungguin. Kamu kenapa telat sih? Aku kan jadi gak enak sama bos aku. Telat. Enak aja telat. Siapa yang telat? Aku juga dari tadi sudah di sini. Kamu gak usah bohong deh sama aku. Bilang dari tadi, soalnya aku kesini tadi masih gak ada kamu. Oh gitu ya. Berarti aku dong yang telat di Kamu sini. jangan gitu dong. Ini kan yang butuh kamu. Aku udah bilangin sama bos aku. Ya kalau buat bantu kamu. Aku juga kasihan sama kamu. Soalnya kan perusahaan kamu sekarang lagi menurun. Iya, aku minta maaf sama kamu dan aku ini sebenarnya udah pasrah. Cuman aku masih ingat sama kamu, jadi aku minta tolong ya untuk ya agar perusahaan aku ini bisa bangkit kembali seperti dulu yang waktu kita waktu masih jaya. Ya udah, nanti aku juga minta tolong sama kamu. Ini kan kamu mau ketemu sama bos aku nantinya. Kamu harus jaga sikap di depan bos aku. Semisal nanti sikapnya kamu udah gak enak sama bos aku yakin deh, bos gak bakalan nerima orang kayak kamu. Soalnya bos aku baik banget dan juga orangnya disiplin, gak kayak kamu. Ini aja kamu sekarang malah telat-telat lagi. Kamu yang butuh, kamu yang telat. Ya, aku bakalan jaga sikap, aku bakal bersikap sopan dan aku tidak bakal ya melakukan kesalahan karena ini untuk aku dan perusahaan aku. Kalau kamu buat kesalahan, kayaknya kamu gak bakal kenal sama aku lagi deh. Soalnya kan kamu ngecewain aku kalau kamu buat kesalahan. Aku gak bakal bantu-bantu kamu lagi. Iya, Gung. Aku bakalan nggak macem-macem deh. Aku bakal berperilaku baik. Pokoknya ya kamu tahu sendirilah. Kalau misal nih aku nggak dimodalin sama orang yang bakal ngebantu aku ini, aku nggak tahu lagi. Mungkin perusahaan aku bakal bangkrut dan aku bakal jadi pengangguran. Masa aku mau ngelamar di toko, kan nggak etis aja dari perusahaan jadi karyawan toko. Ya makanya nanti kalau kamu sudah ketemu sama bos aku, kamu ngomong baik-baik dan juga kamu harus jujur sama bos aku. Jangan sampai kamu nggak jujur. Baiklah. Pasti bos bakalan bantuin kok. Aku yakin deh kalau kamu bisa ngambil hatinya bos aku, pasti bos bakal ngebantu kamu kok. Ya, Aku yakin. Aku berharap
bisa seperti itu. Dan aku mohon bantuan juga. Kalau misal aku seorang mungkin ya ini semua bakal sia-sia aja. Aku mau kamu juga harus bantuin aku ngomong supaya ya bisa perusahaan aku itu nggak gulung tikar lah aku. Nah kalau masalah itu gampang deh Mar. Tapi aku juga mau ngingetin kamu, semisal nanti kamu kalau udah dibantu sama bos aku, terus perusahaan kamu bangkit lagi, kamu jangan coba-coba ngelupain bos aku dan juga aku. Tenang, aku bakalan ngasih bonus sama kamu. Begitupun dengan bos kamu. Pasti aku akan tetap jaga silaturahmi. Ya, ini kan bukan hanya sekedar tentang pekerjaan, tapi ini tentang teman dan persaudaraan. Aku akan anggap kamu sebagai saudara aku nantinya. Ya udah deh, kalau gitu aku percaya sama kamu. Tapi kamu jangan sampai ngecewain aku, ingat. Siap. Ya udah deh, kalau gitu aku langsung beli materi aja. Kamu langsung nunggu di taman aja. Soalnya takutnya bos nungguin di sana. Gitu. Ya udah. Ya udah, aku jalan beli materi dulu ya. Iya, ya. Hati Gung. Oke. Kerjaan semua udah beres. Sekarang aku tinggal ketemu sama ya klien yang tadi kali ngomong sama aku. Tapi rasanya kenapa aku capek banget ya? Kayaknya semua kerjaanku udah beres. Semua yang aku mau tentang kerjaan juga udah tercapai. Tapi untuk pasangan sampai saat ini aku masih belum bisa. Ya, buat cari pengganti dari orang-orang yang dulu pernah aku sayang. Kenapa ya? Aku diberikan rezeki dalam pekerjaan, materi, dan segala macem. Tapi soal percintaan aku selalu kalah. Aku selalu mendapatkan orang-orang yang salah. Makanya setiap kali aku bekerja dan setiap kali aku selesai melaksanakan pekerjaan, rasanya terasa hampa karena aku gak punya sosok seseorang yang bisa menemani keadaanku dalam susah ataupun senang. Ya, meskipun udah keluarga juga, aku gak bisa sepenuhnya punya waktu sama keluarga. Karena keluargaku juga ada kesibukan masing-masing. Orang tua aku juga jauh. Jadi kehidupanku kayak gini aja. Terus mencari ya rezeki agar keluargaku juga bangga sama aku. Tapi mau sampai kapan ya? Mau sampai kapan aku hidup sendirian kayak gini? Sedangkan untuk mencari seseorang, aku juga nggak pandai buat cari orang yang begitu setia sama aku. Padahal aku juga bingung. Aku bingung kekurangan aku di mana sebenarnya. Atau mungkin sikap aku yang kurang baik, atau mungkin laki-lakinya aja yang selalu merasa kurang. Tapi ya udahlah. Mas Umar, kamu ngapain di sini, Mas? Aku ada urusan masalah pekerjaan. Kok bisa Masalah kebetulan pekerjaan? kayak Iya, tapi iya. tapi masalah pekerjaan ngapain ada di taman kayak gini? Ya aku mau ketemuan sama seseorang. Ketemuan sama seseorang? Emang kerjaan kamu sekarang gimana, Mas? Karena kan sebelumnya kamu putus sama aku juga kerjaan kamu gak jelas. Kenapa? Kamu sekarang nanya pekerjaan sama aku? Ya aku cuma tanya aja. Apa mungkin setelah kamu putus sama aku, hidup kamu sekarang ya jadi sengsara? Kamu salah. Aku putus sama kamu. Justru aku punya perusahaan sendiri. Aku nggak kerja sama seseorang. Jadi aku jadi pemimpin. Pemimpin? Sejak kapan kamu jadi pemimpin, Mas? Kamu kok nggak ada ngomong sama aku kalau kamu jadi pemimpin. Ya meskipun kita udah nggak ada hubungan apapun, tapi rasanya aneh deh. Kayaknya cepet banget dengan ya dulu kamu bukan jadi siapa-siapa, sekarang kamu malah jadi pemimpin. Itu bukan urusan kamu. Kenapa? Kamu sekarang sudah ada rasa menyesal ya? Udah putus sama aku? Hah? Tunggu. Rasa menyesal kamu bilang, Mas? Iya. Kayaknya aku dari dulu nggak pernah deh, Mas, menyesal karena putus sama kamu. Karena sekarang aku udah nggak peduli laki-laki manapun yang berusaha buat deketin aku. Karena gara-gara kamu, aku udah nggak percaya sama laki-laki siapapun, Mas. Kamu udah nyakitin aku. Sekarang di hadapan aku ada kamu.
Dan aku nyesel banget udah datang ke sini dan lihat wajah kamu. Kamu gak usah bilang seperti itu. Ya, aku cuma ngasih tahu sama kamu bahwa sebenarnya aku ini dari dulu emang sudah punya segala-galanya. Cuman aku tutupin semua itu hanya untuk melihat sifat kamu. Tapi ternyata kamu itu nggak tulus cinta sama aku. Nggak tulus kamu bilang, Mas. Iya. Mas, untuk apa sih? Untuk apa kamu tutupin semua ini sama aku? Sedangkan dulu kamu itu pacar aku loh, Mas. Kamu inget nggak dulu? Apa yang kamu pengen, aku juga selalu belikan kan? Karena aku menganggap kamu itu pacar aku. Tapi sekarang setelah tahu kayak gini, ternyata kamu punya segalanya. Sedangkan dulu kamu bilang sama aku kalau kamu nggak mampu buat ngebahagiain aku, Mas. Ya, itu semua emang sudah trik aku untuk menemukan cinta sejati. Kamu itu hanya memandang laki-laki hanya dari segi materi aja. Ya kan? Aslinya kamu itu pengen hidup kaya raya untuk jadi pasangan aku. Betul kan? Itu tujuan kamu kan? Mas, kamu salah, Mas. Dulu aku cinta sama kamu karena diri kamu. Aku menganggap kamu sayang sama aku. Tapi setelah tahu kayak gini, aku nggak nyangka kamu bisa sejati ini sama aku. Kalau sekarang aku disuruh buat jatuh cinta lagi sama kamu, kayaknya nggak dulu deh, Mas. Kamu jadi orang itu bisa nggak? Jangan terlalu pede seperti itu. Dan asal kamu tahu, sebentar lagi aku itu mau ketemu sama seseorang. Dan dia juga orang penting. Otomatis aset aku akan bertambah. Dengan begitu, aku dengan mudahnya mendapatkan perempuan yang jauh lebih baik, jauh lebih cantik daripada kamu. Aduh, aku nggak habis pikir sama kamu, Mas. Berarti dulu kamu ninggalin aku cuma gara-gara kamu merasa kalau aku itu nggak ada apa-apanya. Padahal semuanya yang aku punya aku selalu kasih buat kamu kan. Itulah begonya kamu. Jadi wanita mudah dibodohin. Udahlah Sin, kamu itu jangan terlalu lama deh ngomong sama aku, nanya panjang lebar. Ya. Aku itu sebenarnya nggak mau lagi ketemu sama kamu. Kamu nggak mau lagi ketemu sama aku atau jangan-jangan kamu datang ke sini karena kamu buntutin aku kan? Aku tahu kamu selama ini masih cari tahu tentang aku kan? Sinta. Aku nggak habis pikir deh sama kamu. Atau jangan-jangan kamu sekarang sudah nggak punya apa-apa, ya? Kalau kamu dulu masih mending, tapi sekarang kayaknya kamu hanya penampilan aja yang oke. Aku tahu maksud kamu berpenampilan seperti ini. Kamu lagi cari laki-laki yang bisa kamu porotin, betul kan? Kamu jangan kurang ajar ya. Kita ini udah nggak ada hubungan. Mulut kamu itu nggak berhak buat ngata-ngatain aku kayak gitu. Emang kamu udah sekeren apa, Mas, ngata-ngatain aku kayak gitu? Selama ini aku jahat sama kamu enggak? Aku juga memperlakukan kamu dengan hal yang nggak baik juga enggak? Kenapa kamu sekarang malah kayak gini sama aku? Lagian juga yang ninggalin aku dulu kan kamu, bukan aku. Iya. Udahlah, kamu nggak usah bohong, ya. Kamu jujur aja. Kamu duduk di sini sendirian ngapain coba? Kalau nggak lagi nungguin seseorang, ya kan? Kalau aku ngomong juga kamu nggak bakal percaya. Aku sekarang udah sukses, Mas. Dan gara-gara kamu ninggalin aku mati-matian buat ngeyakinin diri aku sendiri kalau aku itu masih layak untuk dicintai sama orang. Gara-gara kamu, Mas. Gara-gara kamu aku jadi gila. Aku udah terlalu cinta sama kamu dulu. Tapi cinta aku nggak dibales sama kamu. Sekarang aku mau ngebuktiin sama kamu kalau aku mampu hidup dengan sukses tanpa kehadiran kamu. Sukses kamu bilang? Sukses dalam apa? Dalam hal apa? Pekerjaan? Ya, kamu kerja apa emangnya? Kamu nggak perlu tahu aku kerja apa. Yang kamu harus tahu sekarang, hidup aku udah bener-bener bahagia tanpa kamu. Kalau kamu masih bareng aku, mungkin saat ini aku masih terus-terusan tertekan, Mas. Karena kamu tiap harinya cuman berani morotin uang aku. Segala macam yang aku punya aku kasihin buat kamu. Karena aku mengakui kalau dulu aku bodoh. Aku bodoh udah bisa punya hubungan sama orang kayak kamu. Udahlah, kamu nggak usah terlalu banyak omong. Apa yang keluar dari mulut kamu, itu semua hanya demi meningkatkan diri kamu aja. Supaya apa? Supaya kamu terlihat lebih tinggi derajatnya daripada aku. Betul kan? Seperti itu kan? Sin,
Laki-laki mana ya yang bakal mau perempuan miskin seperti kamu? Ya, kamu itu nggak punya apa-apa. Kalau bukan karena pacar kamu kasihan ini waktu dulu, mungkin hidup kamu nggak jauh beda sama gembel jalanan tuh. Kamu jangan terlalu sombong deh, Mas. Sekarang kamu udah berani buat ngomong kayak gitu sama aku, mungkin emang bener. Kerjaan kamu sekarang emang udah jauh lebih baik. Tapi aku cuma mau ngasih saran sama kamu. Kalau emang kerjaan kamu udah baik, kamu nggak bisa buat meninggikan suara kamu kayak gitu sama aku. Karena dulu kita juga punya hubungan kan. Aduh, kamu nggak usah ya kembali ke masa lalu. Udah, anggap aja kita nggak pernah pacaran. Aku itu malu punya mantan seperti kamu. Malu? Ya malu lah. Mas, yang harusnya malu itu aku. Aku yang harusnya malu karena orang-orang sudah pernah tahu kalau aku punya hubungan sama kamu. Sekarang apa yang mau aku banggain dari kamu? Sama, kamu itu nggak bisa diandelin jadi wanita. Kerjanya cuman morotin laki-laki aja. Mau sampai kapan kamu hidup seperti itu? Hah? Aku ngasih tahu nih sama kamu ya. Kalau kamu nggak mau merubah sifat kamu yang seperti itu, kamu nanti bakal tanggung sendiri akibatnya. Mungkin kamu bakal mendapatkan laki-laki ya yang nggak jauh beda sama sifat kamu sendiri. Kamu akan dibodohin dan aku rasa sampai kapanpun kamu nggak bakalan mendapatkan kebahagiaan. Ingat aja kata-kataku ini. Perempuan di luar sana masih banyak. Kamu sudah bukan wanita karir. Ini ada apa ya? Ini lagi. Kamu siapa? Kamu yang siapa? Aku di sini orang penting. Aku nggak mau mengakuin bahwa kamu itu mantan aku. Ya ngapain juga kamu ngakuin kalau aku mantan kamu? Lagian juga nggak Enggak, penting. soalnya di sini ada orang lain. Aku malu. Itu mantan ibu. Iya Bu Leli, dia mantan yang bener-bener nggak tahu diri. Dia udah datang ke sini tiba-tiba, terus ngata-ngatain saya. Dia merasa lebih oke daripada saya. Terus dia kenapa nyasar ke sini, Bu? Kamu bilang nyasar? Aku di sini ada kepentingan sama seseorang. Ya biasa aja dong ngomongnya. Ya enggak, soalnya nih teman kamu nyolot. Ya, mau sok tahu urusan Kamu orang. tuh yang nggak sopan ya datang ke denger ya. kantor orang. Kamu itu ya nggak kenal sama aku, jadi nggak usah ikut campur. Resek. Gak pas-pasan. Kamu pikir kamu cantik? Udah. Anak buahku di kantor banyak seperti kamu. Apaan sih? Kok marah-marah di Dia sini? ini siapa sih, Pak Agung? Nih Gung, dua orang ini resek banget dari tadi. Saya kamu bilang. Iya. Jadi gini Bu, sebenarnya ini teman saya Bu. Yang tadinya Teman Pak Agung yang mau kerja sama Bu. yang mau kerja sama di kantor saya, Pak. Iya benar Bu. Ya ampun, Mas Umar, ternyata kamu orangnya. Yang dari tadi ngaku-ngaku kalau kamu itu udah sukses, kamu udah jaya, kamu udah punya perusahaan. Ternyata kamu klien yang bakal ketemu sama saya. Sebentar, orang yang mau temuin sama aku. Aduh, Sista ini. Udahlah Mas, nggak usah sok kaget. Bukan Ya udah ampun. bilang sama kamu tadi Man. Kamu harus jaga sikap di depan bos aku. Ya, mana aku tahu kalau dia itu bos kamu. jadi gini Pak Agung, dia ini dulunya mantan saya. Mantan saya nggak tahu diri. Baru aja saya ketemu sama dia, saya pikir omongan dia semua bener. Ternyata semua itu bohong ya Mas. Kamu tetap aja dari dulu nggak ada perubahan ya. Ternyata emang bener ya. Kalau orang-orang seperti kamu ditinggikan sedikit aja derajatnya, pasti tetap aja nggak tahu diri. Kamu inget nggak masa-masa lalu kamu? Dulu kamu juga sering pinjam uang sama aku Mas. Nggak taunya sekarang kamu malah berlagak sok kaya Mas. Sekarang udah terbukti kan Mas, kalau kamu itu nggak ada apa-apanya. Sekarang udah terbukti nyata kalau aku mampu sukses tanpa adanya kamu Mas. Ngerti kan kamu sekarang? Jadi kamu nggak perlu lah Mas menyombongkan diri kamu. Malu tahu nggak sih? Kamu udah menyombongkan diri kamu, ternyata kamu tetap nggak ada apa-apanya sama aku. Bu, kalau menurut saya sih kerjasamanya dibatalkan aja Bu. Kenapa? Aku minta maaf sama kamu dan aku nggak tahu lagi kalau misal perusahaan aku ini nggak ditolong sama perusahaan kamu, mungkin aku bakal jadi pengangguran, aku bakal nggak punya apa-apa sih. Emang nggak tahu malu ya kamu ya? Baru beberapa detik kamu ngata-ngatain aku Mas. Kamu menghina aku, kamu mencaci maki aku. Sekarang kamu minta tolong sama aku. Di mana sih otak kamu? Sin, untuk masalah itu kita lupain aja. Aku di sini bener minta pertolongan dari kamu. Minta pertolongan? Mas, bertahun-tahun aku sakit hati sama kamu. Sekarang kamu minta pertolongan. Kamu usaha dong. Kamu ini laki-laki. Aku perempuan tapi aku mampu Mas. Aku mampu buat usaha.
sekarang buktiin dong. Buktiin kalau kamu mampu. Tadi kamu bilang kan sama aku, kalau kamu sekarang udah sukses, kamu nggak perlu adanya aku kan. Sekarang kamu harus membuktikan itu sendiri. Buktikan ucapan yang udah kamu omongin tadi sama aku. Udah denger kan? Jadi untuk kerjasama ini semuanya batal. Aku nggak mau kerjasama sama orang yang licik kayak kamu. Dan aku harap kamu jangan pernah nampakin muka di depan aku lagi. Ngerti? Udah, mending sekarang kamu pergi deh. Udah, pergi aja. Terlaluan ya. Masih aja kesini. Pak Agung, gimana sih temennya kok malah kayak gitu? Ya Bu, di sini saya salah Bu. Saya udah salah memperkenalkan teman saya yang sikapnya seperti itu Bu. Saya minta maaf. Udahlah Pak sama Bu Agung, Sinta. nggak apa-apa. Lagi pula juga ini masih termasuk dalam masalah pribadi saya dengan orang tersebut. Jadi tadi juga saya nggak mengira bahwa klien yang akan saya temui itu adalah orang seperti ya Mas Umar yang dulunya mantan saya. Kalau memang saya tahu dari awal dia orangnya, saya nggak bakal mau nerima ya kerjasama ini. Karena nantinya yang akan dirugikan adalah perusahaan kita Pak. Karena saya tahu betul orangnya dia seperti apa. Dia akan melakukan segala cara untuk bisa ya dirinya itu dapat melakukan segala cara agar dia ya bisa jadi orang yang sukses Mas. Cuman tadi saya kira dia akan berubah, ternyata sama aja. Tapi ya udahlah kalau gitu Mas, biar nanti ini urusan belakang aja, kita bahas di kantor aja ya. Kalau gitu Mas Agung sama Bu Leli bisa pergi langsung. Iya Bu. Makasih ya. Ya, sama-sama Bu. Bu Sinta hati-hati ya Bu. Oke Bu. Akhirnya ternyata ketahuan juga kalau ternyata dia itu klien yang bakal ngajakin kerja sama di perusahaan aku. Tapi ya udahlah, lagi pula juga dia masa lalu aku. Ternyata orangnya nggak berubah. Aku berharap dia nanti bakal berubah dan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi.